Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai kemerdekaan negara-negara di Asia Selatan, yaitu Pakistan, Bangladesh, dan Bhutan. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fauzi, NPM terakhir 007, akan membawakan materi pemisahan India dan kemerdekaan Pakistan. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pemisahan India. Untuk mengatasi masalah sengketa kemerdekaan India yang kian berlarut-larut, pada bulan Februari 1947, Louis Mountbatten ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal baru wilayah India. Setelah bertemu dengan tokoh-tokoh Kongres dan Liga Muslim, Mountbatten menyimpulkan kalau India bakal dimerdekakan sebagai dua negara berbeda, negara Pakistan di sebelah barat dan timur, serta negara India di tengah-tengahnya. Mountbatten merasa yakin kalau Kongres bakal menerima opsi ini karena sebagai akibat dari maraknya kerusuhan berbau agama yang terjadi di India. India kini sudah terlanjur berada dalam kondisi terpecah dan tidak mungkin lagi merdeka sebagai satu negara. Jammu dan Kashmir menjadi salah satu provinsi yang menjadi sumber kontroversi. Pasalnya, wilayah tersebut berpenduduk mayoritas Muslim. Namun, Hari Singh selaku Maharaja atau pemimpin wilayah Jammu dan Kashmir sendiri menganut agama Hindu. Untuk mengatasi masalah tersebut, Inggris lantas memberikan kebebasan kepada wilayah Jammu dan Kashmir perihal apakah mereka mau bergabung ke dalam India atau Pakistan. Provinsi lain yang terpecah oleh Inggris menjelang kemerdekaan India adalah Benggala atau Bengal, yang lokasinya berada jauh di sebelah timur. Kendati lokasinya terpisah dari wilayah Pakistan, wilayah Benggala tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah Pakistan, karena baik Pakistan maupun Benggala sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim. Sementara wilayah Benggala bagian barat, yang banyak dihuni oleh penghanut Hindu, dimasukkan ke dalam wilayah India. Saat Pakistan akhirnya benar-benar merdeka, wilayah Benggala yang termasuk dalam wilayah Pakistan kelak dikenal juga sebagai Pakistan Timur. Materi selanjutnya, kemerdekaan Pakistan. Bulan Agustus 1947, Pakistan dan India akhirnya resmi memperoleh kemerdekaannya. Muhammad Ali Jinnah menjadi kepala negara Pakistan hingga ajal menjemputnya pada tahun 1948. Akibat masih kuatnya sentimen kebencian bermotif agama dan kebangsaan, orang-orang Sikh dan Hindu di Punjab Timur kemudian beramai-ramai menyerang warga Muslim setempat. Di Punjab Barat, tindakan serupa dilakukan oleh orang-orang Muslim setempat kepada penduduk Hindu dan Sikh. Akibatnya, timbullah aksi saling serang di seantero Punjab, sehingga banyak penduduk setempat yang terpaksa mengungsi. Memburuknya situasi di Punjab lantas mendorong orang-orang Muslim dan Hindu di wilayah lain untuk bermigrasi ke negara tetangga supaya mereka tidak menjadi sasaran penyerangan akibat masalah perbedaan agama. Di Benggala atau Pakistan Timur, orang-orang Hindu setempat bermigrasi ke India, sementara orang-orang Muslim di India Timur bermigrasi ke Pakistan Timur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosilawati dengan nomor NPM 202171012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembentukan negara Pakistan dan sejarah Bangladesh. Untuk yang pertama yaitu pembentukan negara Pakistan. Nah, pembentukan negara Pakistan ini tidak lepas dari sejarah kolonialisme daratan India. Pada tahun 1947, India menuntut kemerdekaannya dari Inggris. Nah, dalam prosesnya itu, wilayah yang mayoritasnya penduduk agama Islam memisahkan diri menjadi Pakistan, sedangkan wilayah yang lainnya bergabung menjadi India. Setelah 1 tahun dari terbentuknya Pakistan, Muhammad Ali Jinnah yang merupakan bapa dari bangsa itu meninggal dunia pada tahun 1948. Sekitar 5 tahun setelah merdeka, militer Pakistan melakukan kudeta pertama yang disebabkan oleh adanya masalah demokrasi, situasi kependudukan, dan geografis. Pada saat itu, Pakistan Timur dan Barat memiliki hubungan yang kurang baik hingga pada akhirnya
pada tahun 1971 Pakistan Timur memerdekakan diri dan menjadi Bangladesh. Di awal kemerdekaannya, di Pakistan terjadi konflik antara provinsi karena kediktatoran rezim saat itu, serta ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Untuk materi yang kedua yaitu tentang sejarah Bangladesh. Wilayah Bangladesh dulunya merupakan bagian dari wilayah Pakistan, yang lebih tepatnya Pakistan Timur. Nah, adapun faktor-faktor pemisahan wilayah Pakistan Timur di antaranya yang pertama, faktor politik, yang kedua, faktor militer, yang ketiga, faktor ekonomi, dan yang terakhir yaitu karena jauhnya jarak antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Untuk faktor politik, kekuasaan politik pemerintahan pada tahun 50-an itu sudah mulai berpusat di Pakistan Barat. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor militer. Faktor militer ini ditimbulkan karena penempatan kekuatan militer di Pakistan Barat lebih banyak daripada di wilayah Pakistan Timur. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi di Pakistan Barat sangat maju dan berkembang, terutama industri. Bahkan bisa sampai melakukan ekspor ke India. Namun sebaliknya, Pakistan Timur tidak berkembang sama sekali. Untuk yang keempat yaitu faktor dikarenakan jauhnya jarak antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kemerdekaan Bangladesh. Pada tahun 1949, pemerintahan Pakistan memutuskan untuk menjadikan bahasa Urdu menjadi bahasa negara mereka. Hal ini membuat rakyat di Pakistan Timur marah, bahkan mengakibatkan perpecahan antara masyarakatnya. Masyarakat terus memprotes kebijakan itu. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam perlawanan rakyat Pakistan Timur adalah Mujibur Rahman. Ia mengkoordinir gerakan yang diberi nama Gerakan Bahasa Bengali. Hal tersebut membuat ia dan beberapa temannya dipenjara. Namun akhirnya pada tahun 1956 pemerintah memberikan status resmi pada bahasa Bengali, sehingga ia dan temannya dibebaskan dari penjara. Bahkan pada tahun 1955 ia terpilih menjadi Majelis Konstituante kedua dari Pakistan. Pernah juga ia menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pada tahun 1958 Jenderal Ayub Khan membekukan konstituante dan menangkap Mujib. Ia dibebaskan pada tahun 1961 dan langsung mengkoordinasi sebuah badan bawah tanah yang disebut Swadhin Bengal Biplobi Parishad atau yang disebut Revolusi Pembebasan Dewan Bangla. Dan pada tahun 1906 Pakistan Timur menggantikan Suhrawardi yang meninggal pada 5 Desember 1969. Mujib membuat pernyataan untuk mengenang kematian Suhrawardi. Sejak saat itu di Pakistan Timur disebut Bangladesh. Deklarasi ini menimbulkan keterangan di seluruh negeri, namun ia mendapat dukungan penuh dari rakyat Pakistan Timur, sehingga berikutnya keterangan antara Pakistan Timur dengan Barat terus terjadi. Puncaknya pada tahun 1970 saat terjadinya bencana topan di Pakistan Timur, namun sikap pemerintah sangatlah lamban, bahkan terkesan tidak peduli dengan hal tersebut dan menimbulkan kemarahan masyarakat Pakistan Timur. Sementara itu, pemerintahan terus-menerus mengkambing hitamkan para tokoh dari Pakistan Timur, salah satunya Mujib, dengan melakukan berbagai kekerasan. Melihat hal tersebut membuat rakyat Bengali marah. Oleh karena itu, Sheikh Mujibur Rahman mendatangani deklarasi resmi tentang kemerdekaan Bangladesh melalui pesan di radio telegram mengenai deklarasi ini.
didapatkan oleh para mahasiswa. Kemudian mereka membawanya ke wilayah yang dikuasai resimen Bengal Timur yang di bawah Mayor Ziaur Rahman. Pada tanggal 26 Maret 1971 menyiarkan deklarasi kemerdekaan Bangladesh atas nama Sheikh Mujibur Rahman. Setelah deklarasi kemerdekaan, Sheikh Mujibur Rahman diangkat sebagai presiden Bangladesh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlaitul Munifah dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kemerdekaan Bhutan. Bhutan merupakan negara berkembang kecil di Asia Selatan dengan populasi sekitar 726.000 yang terkurung daratan, sehingga Bhutan ini merupakan negara terpencil. Keterpencilannya itu menjadikan budaya yang kaya dan lingkungan yang aslinya itu tetap terjaga. Negara Bhutan ini merupakan kerajaan yang dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur. Bhutan ini diapit oleh India dan Republik Rakyat Cina yang terletak di lereng Gunung Himalaya. Negara Bhutan ini sering disebut Dukyul yang artinya negara naga. Negara Bhutan adalah salah satu negara yang merdeka sepanjang sejarah mereka. Mereka tidak pernah ditaklukkan, diduduki, atau bahkan diperintahkan oleh kekuatan luar. Walaupun terdapat spekulasi bahwasannya Bhutan pernah di bawah kerajaan Kamarupa atau Kekaisaran Tibet pada abad ke-7 sampai abad ke-9, akan tetapi akibatnya kurangnya bukti yang kuat, sehingga dalam catatan waktu sejarah jelas bahwasannya negara Bhutan telah berhasil mempertahankan kedaulatannya. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.